Selamat datang di channel YouTube Kak Tikno. Sebelum menyaksikan video dari saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Semoga video dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan. Masih bersama dengan Kak Tikno. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Di sela bulan Ramadan ini tentunya tidak ada kegiatan pramuka di luar kelas, makanya saya mencoba membuat semacam podcast tunggal tentang kurikulum merdeka yang saat ini sudah digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, pemirsa channel YouTube saya, video ini juga saya buat untuk tugas aksi nyata saya karena kebetulan saya sedang belajar di platform Merdeka Mengajar. Makanya bagi rekan-rekan guru dimanapun berada, ayo silakan dibuka aplikasi platform Merdeka Mengajarnya. Kita belajar dari platform yang disediakan oleh kementerian tersebut. Tentunya banyak informasi yang penting yang kaitannya dengan kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, video ini sebenarnya bukan cuma untuk rekan-rekan guru, bukan juga untuk kakak-kakak pembina pramuka, tapi juga tentunya untuk orang tua siswa. Karena kurikulum merdeka tidak akan berhasil tanpa bantuan dari orang tua siswa. Materi yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah tentang mengapa kurikulum harus berubah. Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Dan di Indonesia, kurikulum juga sudah beberapa kali mengalami perubahan. Malah kadang banyak atau mungkin ya tidak terlalu banyak ya, sebagian kecil menyampaikan atau bisa juga dibilang banyak ya, rekan guru yang menyampaikan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Pernyataan ini tentunya pernyataan yang hanya berdasarkan perasaan tapi tidak berdasarkan fakta. Sebab kalau kita kaji, kalau kita buka file-file sebelumnya, tidak seperti itu. Bahkan saat saya baca di Wikipedia, jumlah Menteri Pendidikan dari pertama kita merdeka sampai hari ini itu sekitar 30-an menteri. Sedangkan kurikulum yang berlaku di Indonesia itu sekitar 8 atau mungkin sampai 10-an lah, tidak terlalu banyak. Jadi kalau dibandingkan, tidak di setiap menteri terjadi pergantian kurikulum. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa ganti menteri adalah ganti kurikulum, tentunya itu tidak benar. Yang terbaru saja mungkin menteri-menteri yang masih kita ingat, misalnya di zaman Pak Anies, itu Pak Anies itu tidak mengeluarkan kebijakan perubahan pergantian kurikulum, hanya menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kalau kita tahu bahwa kurikulum 2013 itu diberlakukan di zaman Pak Muhammad Nuh. Kemudian di zaman Pak Anies Baswedan hanya disempurnakan. Kemudian di Pak Muhadjir Effendi pun sama. Karena setelah Pak Anies diganti oleh Pak Muhadjir, kurikulum tidak dirubah. Baru di zaman Mas Nadiem diberlakukan kurikulum merdeka. Artinya di periode 4 menteri ini ya 2 kali kurikulum berarti kan tidak diganti menteri, tidak ganti kurikulum, seperti teori itu tidak benar. Baik, pemirsa channel YouTube saya, mari kita bahas satu persatu mengapa kurikulum harus dirubah. Ya, sebenarnya
banyak faktor yang membuat mengapa kurikulum itu harus dirubah. Yang pertama tentunya perkembangan ilmu pengetahuan. Karena memang sebenarnya secara prinsip itu kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak relevan juga ketika kurikulum 84 umpamanya digunakan di masa sekarang. Tentu kan zamannya berbeda. Bahkan Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa kita itu harus mendidik anak mengikuti kodrat zaman. Selain kodrat alam juga harus kodrat zaman juga harus diperhatikan. Jadi tidak mungkin kita menggunakan kurikulum tahun 84 atau KBK di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu tentunya kondisinya sudah berbeda. Selain itu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul dan itu harus dipelajari. Jadi perkembangan teknologi menjadi salah satu alasan mengapa kurikulum berubah. Kemudian secara perkembangannya juga siswa kita kan juga mengalami perubahan dalam bercita-cita. Kalau zaman dulu kita waktu sekolah SD, cita-cita kita itu hanya terbatas kepada menjadi tentara, polisi, guru. Ya seputar-seputar itu saja. Tapi kalau sekarang cita-cita itu semakin berkembang. Anak-anak ada yang bercita-cita menjadi pengusaha, ya, menjadi atlet, menjadi pengacara, atau yang lebih keren lagi menjadi vlogger, menjadi gamers. Nah itu kan tidak terpikirkan atau tidak ada di zaman kita dulu waktu masih SD ya tentunya. Jadi itu cita-cita anak-anak kita juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian dari sisi bermain, anak-anak zaman sekarang itu permainannya berbeda dengan zaman kita. Dulu kita main karet, kemudian main kelereng, ya itu contoh karet, kelereng, kemudian ada lagi main galaksi. Kalau sekarang permainan mereka berubah total. Walaupun sekali ada yang masih main galaksi atau masih main petak umpet. Tapi sekarang cenderung anak itu bermain game online. Itu merupakan faktor juga yang menyebabkan kurikulum itu juga harus menyesuaikan. Kemudian relevansi materi. Materi sekarang dengan materi zaman dulu juga berubah. Mata pelajaran yang paling berkembang itu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Zaman dulu contoh pelajaran IPA seperti planet Pluto. Zaman SD saya, SD ya betul, SD SMP itu planet Pluto masih termasuk ke dalam susunan tata surya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada karena dianggap bukan bagian dari keluarga tata surya karena bentuknya terlalu kecil. Apalagi contoh momennya dalam pelajaran sosial seperti presiden, ya. Presiden di Indonesia itu kan juga berubah. Sekarang itu kan presiden kita itu udah berapa? Hampir yang ke-8. Dari Insinyur Soekarno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, nah, sekarang Pak Jokowi, sebentar lagi ke-8. Nah, itu kan mengalami perubahan. Itu contoh yang sederhana aja. Contoh sederhana materi PS itu yaitu tentang sistem pemerintahan yang berubah. Kalau zaman kita dulu tidak ada orde reformasi dibahas. Hanya sampai orde baru. Ada orde lama, orde baru. Masa penjajahan tetap penjajahan kan ada Jepang, ada Belanda. Kemudian sekarang ini kan ada orde reformasi. Reformasi aja kan kalau dari tahun 98 sampai sekarang udah berapa tahun. Taruhlah dari 2000 umpamanya. Itu kan hampir sekitar 23 tahun. Itu kan pasti banyak perubahan-perubahan. Seperti itu. Jadi itu juga salah satu yang mendasari berubahnya kurikulum. Kemudian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran juga
sekarang banyak harus mengalami perubahan karena sekarang anak-anak kita terbiasa dengan media sosial, terbiasa dengan bermain gadget. Itu juga menjadi faktor. Jadi media pembelajaran sekarang berkembang. Tidak seperti zaman dulu kita. Kita ya hanya buku, kadang kita mencatat, buku dari sekolah dipinjem, atau bahkan tidak ada sama sekali buku sekolah. Yang ada teman kita yang tulisannya bagus, suruh nulis papan tulis, kita menyalin. Kalau sekarang tidak seperti itu. Semua siswa diberikan buku pelajaran. Kemudian sumber belajar bisa dari mana aja. Bisa dari Google, bisa dari YouTube, atau yang lainnya. Itu jelas. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa kurikulum berubah. Selanjutnya, Bapak Ibu pemirsa channel YouTube Katikno, selain itu juga faktor guru. Faktor guru menjadi, maksud saya itu lebih tepatnya kebutuhan guru ya. Faktor kebutuhan guru juga menjadi prasyarat mengapa kurikulum berubah. Sekarang itu kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013 ya, karena saya juga pelaku, saya juga mengajar di waktu zaman kurikulum 2013. Kadang terjadi ketidakkonsistenan. Jadi ketika kita belajar tema ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dulu kan awalnya kelas 1 sampai kelas 3 tema itu. Kemudian disempurnakan lagi menjadi semua kelas dari 1 sampai 6 semua tema. Itu terjadi inkonsistensi. Jadi ketika kita belajar tema dengan anak-anak dengan buku tema, kita sistem pembelajarannya dengan tematik, tapi begitu di rapot, nilai anak-anak dikembalikan ke bidang studi. Kemudian ada juga ujian sekolah. Dulu ujian nasional, sekarang ujian sekolah. Ujian sekolah juga berdasarkan bidang studi. Itu kadang memberatkan kita sebagai seorang guru. Jadi kita ngajarnya tema dan kita harus memilah-milah mana lagi materi yang kaitannya dengan bidang studi apa. Jadi kebutuhan guru juga menjadi salah satu faktor perubahan dari kurikulum Merdeka. Kadang administrasi guru yang luar biasa banyak, itu juga jadi masalah kita. Kadang kita jadi pemikiran kita guru di kelas terpecah karena kita harus memikirkan administrasi. Kemudian kalau tuh mamanya nggak membuat administrasi ya kita harus ngedownload. Itu juga kan sebenarnya membuat kita jadi tidak bekerja seperti seharusnya. Itu makanya ada perubahan-perubahan seperti sekarang kan RPP 1 lembar. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka kita sudah diberikan contoh modul ajar. Kemudian ATP juga sudah disusun. Tinggal kita bisa menggunakan dengan cara ATM yang pada akhirnya nanti kita harapannya kan kita mau belajar untuk membuat modul ajar dan lain sebagainya. Kemudian ada hal lain lagi yaitu KKM. Di kurikulum sebelumnya kan kita ada KKM itu kan sebenarnya kadang jadi dilematis kita sebagai seorang guru. Karena kemampuan siswa kan tidak semuanya. Secara kognitif kan anak-anak kan tidak semuanya bisa. Tentunya di dalam satu kelas itu pasti kan ada lah beberapa anak itu yang kemampuan kognitifnya kurang. Dengan adanya KKM kita kan akhirnya menjadi dilema, kita harus gimana caranya menaikkan mereka, tapi dengan kemampuan yang mereka tidak punya. Makanya kurikulum Merdeka ini menjadi jawaban dari kegelisahan tersebut. Ya itulah mengapa yang membuat kurikulum itu harus berubah. Jadi pada prinsipnya kurikulum berubah itu sebuah keniscayaan karena perkembangan teknologi, kemudian kodrat zaman anak, yang tentunya anak sekarang ini tidak sama dengan zaman kita dulu waktu sekolah. Kemudian perkembangan materi, cita-cita anaknya juga berubah. Bahkan sekarang kan kalau kita lihat tuh SMK juga kan sudah banyak sekali jurusan-jurusan yang lebih kekinian ya. Kalau kurikulum tidak dirubah mungkin SMK ya hanya itu saja. Hanya mesin, bangunan, kemudian akuntansi, sekretaris ya dan lain sebagainya itu. Yang model-model zaman dulu. Sekarang kan udah banyak.
multimedia dan lain sebagainya sekarang. Itulah karena perkembangan teknologi sehingga kurikulum juga berubah. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit podcast single ini saya sampaikan. Ini juga sebagai bagian dari tugas aksi nyata saya. Saya saat ini sedang belajar di aplikasi PMM, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman guru, ayo kita belajar dari platform Merdeka Mengajar. Buat orang tua siswa juga sama. Jadi sukses atau tidaknya belajar siswa itu juga bukan cuma di tangan oleh guru, tapi juga di tangan orang tua. Makanya di platform Merdeka Mengajar itu saya mengutip kata-kata Bu Epi Khotijah, kalau tidak salah namanya, yang menyatakan bahwa perlu orang satu desa untuk mendidik satu anak. Artinya apa? Jadi perlu kerja bersama dalam mendidik anak-anak kita. Maka saya berharap orang tua juga mau mempelajari kurikulum Merdeka. Banyak sumber yang bisa digunakan oleh orang tua untuk belajar. Dari Google juga banyak, dari YouTube juga banyak. Silakan Bapak Ibu mencari, insya Allah nanti terserahkan. Atau bisa juga dengan bertanya dengan guru. Kalau mamanya guru juga belum mempelajari, Bapak Ibu orang tua bisa bertanya ke siapa, termasuk dengan saya sekali. Baik Bapak Ibu, itu saja sebagai opini dari saya mengenai kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan saya bisa berlanjut di opini yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya akan mencoba berbicara mengenai kurikulum Merdeka, biar tidak salah persepsi dan juga tidak salah konsepsi atau miskonsepsi atau salah konsep tentang kurikulum Merdeka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.